Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah jika kabar kalian baik. Hari ini kita akan menyambung mengenai masalah himpunan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, hendaklah baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan nyambung mengenai kesamaan dua himpunan. Kesamaan dua himpunan ini merupakan sifat keempat dari sifat himpunan. Kesamaan dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Dinotasikan dengan A sama dengan B jika jumlah A sama dengan B, maka himpunan tersebut ekuivalen antara A dengan B. Langsung saja kita masuk mengenai contoh. Di sini terdapat contoh himpunan A terdiri dari huruf H, A, R, U, dan M. Sedangkan himpunan B terdiri dari huruf M, U, R, A, dan H. Jika kita lihat masing-masing hurufnya, kedua himpunan ini mempunyai huruf yang sama. Jadi kita akan menyelidiki pertama, selidiki apakah A merupakan himpunan bagian B. Terus selidiki yang kedua, selidiki apakah B merupakan himpunan bagian A. Terus yang ketiga, perhatikan anggota himpunan A dan B, tentukan kesimpulannya. Terus yang keempat, apakah A dan B ekuivalen. Setelah ini kita akan langsung melihat ke jawabannya. Nah, ini jawabannya tentang A, dan ini jawabannya tentang B. H merupakan anggota di A dan H juga anggota di B. A merupakan anggota di A dan A merupakan anggota di B. Dan R anggota di A dan R juga anggota di B. U anggota A dan U juga anggota B. M anggota A dan M juga anggota B. Karena semua anggota A ada di B, maka A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, ini jawaban yang B. M anggota A dan M juga ada di anggota M ada di B dan M juga ada di A. Terus U ada di B dan U juga ada di A. R anggota B dan R juga anggota A. A anggota B atau A juga ada di B dan A juga ada di A. A ada di B dan A juga ada di A. Jadi seluruh anggota himpunan di B juga ada di A. Karena semua anggota B ada di A, maka B merupakan himpunan bagian dari A. Setelah ini kita akan sambung mengenai jawaban C dan D. Nah, dari jawaban A dan B tadi bisa kita dapat jawaban C. Karena tadi kan pertama A merupakan himpunan bagian dari B, dan B pada jawaban yang B adalah B merupakan himpunan bagian A, sehingga A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A, sehingga atau maka A sama dengan B. Sama dengan A sama dengan B ini kenapa? Karena anggota-anggota himpunan di A sama dengan anggota himpunan di B, hanya saja letaknya saja yang berbeda urutannya. Jadi A dan kesimpulannya yang keempat yaitu A dan B adalah ekuivalen. Jadi seimbang atau sama karena NA-nya sama dengan NB ya. Karena anggota-anggota A sama dengan anggota B. Setelah ini kita akan masuk mengenai operasi himpunan. Nah, kita akan nyambung mengenai operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu mengenai irisan dua himpunan. Irisan itu tandanya seperti ini, seperti U terbalik. Irisan ini artinya misal ada dua buah himpunan yang anggotanya terdiri dari A dan B. A ini anggotanya 1, 2, dan 3. Dan B
ada anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Sebelum masuk ke sini kita akan membaca pengertiannya ini dulu. A irisan B sama dengan X, di mana X anggota A dan X juga anggota B. Jadi irisan ini adalah himpunan yang ada di A dan ada juga di B, atau himpunan yang ada di himpunan pertama dan himpunan yang kedua. Contoh, diketahui A sama dengan 1, 2, 3 dan B himpunannya 2, 3, 5, dan 7. Ditanya, tentukan irisan A dan B. Jawabannya adalah irisan A dan B adalah 2 dan 3. Nanti dari sini A ini mempunyai angka 1, 2, dan 3. B mempunyai angka 2, 3, 5, dan 7. Irisan ini adalah kita mencari angka yang sama atau himpunan yang sama. Dari dua buah ini manakah yang sama? Yaitu 2 juga ada, 3 juga ada. Jadi irisan antara A dan B adalah 2 dan 3. Setelah ini kita akan sambung mengenai gabungan dua irisan. Sampai sini paham? Irisan itu adalah irisan adalah himpunan yang berada di himpunan pertama dan juga himpunan yang kedua. Nih sama kan? 2 ada di sini, 2 juga ada di sini, 3 ada di sini, dan 3 juga ada di sini. Jadi irisan adalah anggota yang sama dari himpunan yang satu dan himpunan yang kedua. Setelah ini kita akan sambung mengenai gabungan dua himpunan. Nah, ini kita akan masuk mengenai gabungan dua himpunan. Tandanya seperti ini, yaitu seperti U besar. A gabungan B sama dengan jika X atau nilainya di mana X anggota A atau X anggota B. Jadi gabungannya adalah seluruh anggota di A digabungkan dengan anggota di B. Contoh, langsung kita masuk ke contoh. Diketahui A mempunyai himpunan 1, 2, 4, dan 8, sedangkan B mempunyai himpunan 3, 5, 7, 8, dan 11. Ditanya A gabungan B. Tadi kan gabungan adalah seluruh anggota yang digabungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang kedua. Jadi jawabannya adalah A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 11. Jadi seluruh anggota di A dan B nya digabungkan. Yang sama ditulis sekali saja, sama seperti dengan irisan tadi. Yang samanya cuma ditulis sekali, tidak ditulis berulang kali. Sampai sini paham? Jawab tadi kan ditanya, diketahui A merupakan 1, 2, 4, dan 8 dan B merupakan 3, 5, 7, 8, dan 11. Jadi seluruh anggota di A dan B nya digabungkan, maka dapatlah gabungan antara A dan B yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 11. Setelah ini kita akan sambung mengenai selisih. Nah, kita akan sambung mengenai selisih suatu himpunan. Selisih suatu himpunan itu ditambahkan dengan tanda seperti kurang ini. Di sini langsung kita masuk. Selisih suatu himpunan adalah misal selisih antara himpunan A dan B, yaitu ialah himpunan yang memuat seluruh anggota A dan tidak membuat anggota B yang tidak. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya. Ini misal A kurang atau selisih A kurang B atau A selisih B sama dengan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi selisihnya ini adalah semua anggota yang ada di A namun tidak ada anggota di B. Bisa dianggap langsung, nanti kita langsung masuk contoh saja. Terus yang kedua misalkan B kurang A atau B selisih A sama dengan X, di mana X anggota B dan X bukan merupakan anggota A. Contoh, diketahui A sama dengan 2, 3, 5, 7 dan B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Ditanya A kurang B atau A selisih B adalah, dan B B kurang A atau B selisih A adalah. Nah, kita ingin mengetahui jawabannya ini, kita dapat melihat langsung ke setelah ini jawabannya. Nah, ini jawaban mengenai pertanyaan tadi.
A sama dengan 2, 3, 5, dan 7, dan B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Jawabannya adalah A kurang B atau A selisih B sama dengan 2. Jadi seluruh anggota di A yang tidak ada di B adalah 2 saja, karena 3 ada di B, 5 ada di B, dan 7 juga ada di B. Jadi A kurang B atau A selisih B sama dengan himpunan yang memuat angka 2 saja. Terus yang B ada B kurang A atau B selisih A. Jadi seluruh anggota di B ini yang tidak ada di A. 1 apakah ada di A? Tidak. 3 apakah ada di A? Ada. 5 apakah ada di A? Ada. 7 apakah ada di A? Ada. 9 apakah ada di A? Tidak ada. Jadi B kurang A atau B selisih A adalah 1 dan 9. Setelah ini kita akan sambung mengenai komplement suatu himpunan. Nah, yang keempat ada komplement suatu himpunan. Komplement suatu himpunan dilambangkan dengan, misalnya di sini ada himpunan A, berarti A pangkat C. Misalnya sini ada tanda himpunannya adalah himpunan B, berarti B pangkat C atau B komplement. Misalnya sini kita ibaratkan A komplement, atau terserah huruf yang lainnya. Tapi di sini kita misalkan dengan A saja. A komplement sama dengan X, di mana X anggota S ini adalah semesta dan X bukan merupakan anggota A. Jadi A komplement inilah adalah A yang merupakan anggota dari semesta dan bukan merupakan anggota dari A. Contohnya misal S sama dengan 1, himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus himpunan A nya adalah 2, 4, dan 6. Ditanyanya tentukan A komplement adalah titik. Jadi jawab A komplement adalah X, di mana X anggota S dan X bukan merupakan anggota A. Sini anggota A adalah 2, 4, 6, dan A ini merupakan anggota S. Namun A komplement ini adalah anggota S yang bukan merupakan anggota A. Jadi selain anggota di A, yang merupakan anggota S adalah 1, 3, dan 5. 2 ini merupakan anggota di S, 4 merupakan 2 ini merupakan anggota di A, 4 merupakan anggota di A, 6 merupakan anggota di A. Jadi A komplement adalah anggota semesta dan X, di mana anggota semesta dan X bukan merupakan anggota A. Jadi A komplementnya adalah 1, 3, dan 5. Setelah ini kita akan sambung mengenai sifat operasi himpunan. Nah, sifat operasi himpunan. Pertama ada sifat operasi komputatif. Sifat operasi komputatif ini adalah A irisan B sama dengan B irisan A. Kenapa? Karena hanya letaknya saja yang dirubah. Yaitu A yang ditetapkan terlebih dahulu di sini dan B lalu diiris dengan B di sini, B diiris dengan A. Jadi bedanya sini adalah letaknya saja. Terus yang kedua ada A gabungan B sama dengan B gabungan A. Letaknya hanya diubah saja letaknya. Namun himpunan irisannya sama saja dan gabungannya pun juga sama saja. Yang bedanya adalah letaknya saja. Terus yang kedua ada sifat asosiatif. Asosiatif ini asosiatif adalah sifat pengelompokan. Nah, di sini ada dalam kurung A ditambah B lalu diiris dengan A di irisan B lalu diiris dengan C lagi sama dengan A diirisan dalam kurung B irisan C. Jadi keduanya ini sama, yang bedanya adalah meletakkan kurungnya saja. Terus mengenai kedua, A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa melihat contohnya ini. Contoh A ada anggotanya 2, 4, dan 6, B ada anggotanya 1, 2, dan 3, dan C ada anggotanya 2, 5, dan 7. A irisan B adalah dari sini yang mana yang sama, itu 2 saja. Terus B irisan C dari himpunan B dan himpunan C ini yang mana yang sama, yaitu 2 saja. Jadi nih himpunan A irisan B adalah 2 saja, diiriskan dengan C. Jadi ini diiriskan dengan C ini, mana yang sama dengan ini, 2 saja. Jadi A irisan B lalu diirisan lagi dengan C adalah 2. Terus yang kedua ada A irisan B lalu diirisan B dengan C. B irisan C adalah 2.
lalu B irisan C ini diiriskan lagi dengan A. Jadi irisan B dengan C ini di A ini adalah 2 saja. Jadi A irisan dalam kurung buka kurung B irisan C ini sama dengan 2. Jadi keduanya hasilnya sama, bilangnya itu 2. Setelah ini kita akan sambung. Nah, ini mengenai gabungan, yaitu A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan lalu B digabungkan dengan C. Jadi dalam kurung dua yang dikerjakan dan dalam kurung lain dikerjakan lalu diiriskan dengan irisan yang lain, digabungkan dengan yang gabungan yang lain dan digabungkan juga dengan gabungan yang lain. Contoh, A sama dengan 1 dan 2, B sama dengan 3 dan 4, C sama dengan 5 dan 6. Jawabannya adalah A gabungan B adalah 1, 2, 3, dan 4, dan B gabungan C adalah 3, 4, 5, dan 6. Gabungan itu adalah menggabungkan seluruh anggota yang ada antara himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Nah, ini A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, lalu digabungkan lagi dengan C 5, 6. Jadi A gabungan B dalam kurung ini digabungkan dengan C adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus B gabungan C adalah 3, 5, 3, 4, 5, dan 6, lalu digabungkan dengan A. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A ini sama dengan ini. Jadi himpunnya sama, letaknya saja, letak kurungnya saja yang berbeda. Setelah ini kita akan sambung mengenai sifat distributif. Nah, ini ada mengenai sifat distributif atau sifat penyebaran. Pertama, A gabung B irisan C, A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabung dengan A irisan C. Terus yang kedua ada A gabung B irisan C sama dengan A gabungan B diiris dengan A gabungan C. Contoh, A sama dengan 1, 2, 4, dan B sama dengan 2, 3, 4, C sama dengan 1, 2, 3, 4. Buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabung dengan A irisan C. Nah, dari soal tadi mengenai A sama dengan 1, 2, 4, B 2, 3, 4, C 1, 2, 3, 4. Pertama kita harus mencari dulu A irisan B nya. A irisan B di sini adalah 2 karena 2 saja yang ada di A dan juga ada di B. Terus mencari A irisan C. A irisan C adalah 1, 2, 4, 1, 2, 4 karena 1, 2, 4 ini merupakan 1, 2, 4 ini ada di C. Jadi irisan antara A dengan C adalah 1, 2, 4. Terus yang kedua kita harus mencari dalam kurung tadi juga, yaitu mengenai B gabungan C. B gabungan C, B ini digabung dengan C yaitu 1, 2, 3, 4. Seluruh anggotanya ini digabungkan jadi 1, 2, 3, 4. Jadi gabungan B gabungan C ini diiris dengan A. 1, 2, 3, 4 ini diiris dengan A. Jadi yang ada di A ini juga ada di irisan di gabungan B gabung C ini. Yang sini mana sama, yaitu 1, 2, 4, 1, 2, dan 4. Tiganya tidak diikutkan karena irisan adalah membuat bilangan yang sama saja. Jadi 1, 2, 4. Terus yang di sini A gabung A irisan B sama dengan 2 dan A irisan C sama dengan 1, 2, dan 4. Jadi A irisan B digabung dengan A irisan C sama dengan 1, 2, dan 4 karena A irisan B ini terdapat juga pada A irisan C. Jadi tidak ada bilangan yang lain melainkan hanya ada 2 saja. Jadi A gabungan B, A irisan B digabung dengan A irisan C sama dengan 1, 2, 4. Jadi ini sama dengan ini. Begitu pula untuk mengenai yang gabungan atau yang sifat satunya. Setelah ini kita akan sambung mengenai sifat identitas. Nah, yang keempat adalah mengenai sifat identitas. Sifat identitas yang pertama adalah A gabungan S sama dengan A irisan S sama dengan anggota A itu sendiri, dan A gabungan himpunan kosong sama dengan A itu sendiri atau himpunan A itu sendiri. Kenapa? Karena
Hasilnya adalah merupakan himpunan semesta yang memuat dari himpunan A, B, C atau D dan membuat himpunan lainnya. Jadi A diiris dengan himpunan semesta adalah dirinya sendiri atau A juga. Sedangkan A digabung dengan himpunan kosong sama dengan A juga. Kenapa? Karena ibaratkan 1 ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah 1 juga kan, bukan menjadi 10. 1 ditambah dengan 0, 2 ditambah dengan 0 maka akan menjadi 2 saja. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Contoh S atau himpunan semesta ini adalah 1, 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan himpunan A nya adalah 2, 4, 6, dan 8. Ditanya A gabungan S dan A irisan S dan A gabungan himpunan kosong. A irisan S adalah ini, himpunan A ini yang ada di S ini. Jadi 2, 4, 6, 8 ini juga ada di S ini. Jadi 2, 4, 6, 8 ini adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena A ini merupakan bagian dari S. Jadi A diiris dengan S maka akan menjadi dirinya sendiri karena A ini merupakan himpunan bagian dari S atau merupakan bagian dari S itu tersendiri, atau merupakan bagian dari S sendiri karena S ini mencakup A dan A ini merupakan anggota dari S. Terus A digabung dengan himpunan kosong. Tadi kan sudah kakak bilang mengenai ibaratkan 1 ditambahkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1 juga. Berapapun angka yang ditambahkan dengan 0 maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi himpunan A digabung dengan himpunan kosong adalah himpunan A sendiri. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian dari kakak. Saya Khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.